orang-orang yang curang. Kata wail jemaah sekalian, celakalah, itu bisa jadi bermakna ancaman akan azab yang pedih di akhirat, juga bermakna wadin fi jahannam yasilu fihi sadidu ahlin nar. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa wail itu adalah lembah di neraka jahannam yang mengalir padanya nanah dan darah penduduk neraka. Lalu siapa yang dimaksud dengan al-mutaffifin, orang-orang yang curang? Maka tafsirnya berada pada dua ayat berikutnya. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang curang itu apabila mereka menakar atau menimbang bagi mereka atas manusia, maka mereka minta disempurnakan. Sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tatkala mereka menakar atau menimbang kepada orang lain, mereka berbuat curang. Inilah yang dimaksud dengan al-mutaffifin. Kalau untuk hak mereka, katakanlah mereka membeli sesuatu di pasar, mereka minta ukurannya harus sempurna, nggak boleh kurang sama sekali. Giliran mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka berbuat curang. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, wa hadzal mithal alladzi dzakarahu Allah jalla wa ala fil kaili wal mizan huwa mithalun. Contoh yang Allah sebutkan dalam ayat ini terkait dengan takaran dan timbangan itu hanya satu contoh. Fayuqasu alaihi kullu ma syabbahahu. Maka seharusnya dikiaskan kepadanya semua yang menyerupainya. Artinya jemaah sekalian, ini bukan hanya berlaku bagi takaran dan timbangan. Ini berlaku dalam semua hal. Contoh, seorang pekerja, giliran gajian, dia minta gaji full, nggak boleh kurang. 1 rupiah pun nggak boleh kurang. Sementara ketika dia bekerja, dia nggak peduli, dia datang terlambat, dia pulang lebih cepat. Waktu bekerja dia main-main, yang seharusnya bekerja tapi dia main. Fasilitas kantor dia gunakan untuk kepentingan pribadi, bahkan mobil plat merah diganti hitam untuk liburan, dia nggak peduli. Sementara gajinya dia ambil full. Jadi soal takaran dan timbangan dalam ayat itu cuma contoh. Kata beliau, fakullu man talaba haqqahu kamilan mimman huwa alaih wa mana al-haqqa alladhi alaih fa innahu dakhilun fil ayatil karimah. Setiap orang yang meminta haknya secara sempurna dan dia menahan hak yang harus dia tunaikan, maka dia masuk di dalam ayat ini. Kemudian beliau berikan contoh secara khusus. Suami yang minta hak dari istrinya secara sempurna, istri harus selalu tunduk patuh kepadanya, harus selalu melayaninya, nggak boleh ada kekurangan. Istri salah sedikit dia marah besar, tapi dia sendiri tidak menunaikan hak istrinya. Ini diingatkan secara khusus oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau. Berapa banyak wanita yang mengeluh soal ini. Suami cuma tahu haknya begitu besar atas istri. Dia lupa, dia juga punya kewajiban sebesar haknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Para istri itu punya hak sesuai dengan kewajiban mereka. Artinya hak istri itu juga besar, seperti besarnya kewajiban mereka. Harus ditunaikan oleh suami dengan cara yang ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku atau istriku. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan khusus kepada para suami. Bahkan di haji wada, di haji perpisahan beliau yang dihadiri mayoritas umat Islam yang hidup di masa itu. Di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri kalian, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka, yaitu dari keluarga mereka, dengan perjanjian Allah, dan kalian halalkan untuk berhubungan suami istri dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala.